bertemu sosok wanita yang menyatakan ketidaksukaannya dengan aktivitas manusia saat pabrik ini masih beroperasi. Ternyata masih ada sosok lain yang gemar mengganggu manusia di lokasi pabrik ini. Terus kemudian saya rasa di sini ada orang lalu lalang, ada yang bekerja. Mereka betul-betul seperti sangat mengharapkan, sangat bergantung pada tempat ini, tempat kerja ini. Karena disinilah mereka mencari nafkah. Dan ada banyak pekerja-pekerja juga di sekitar sini. Mereka mencatat-catat dengan papan jalan, mereka mencatat barang. Terus kemudian di sekitar sini ada beberapa orang yang seperti satuan pengamanan. Mereka juga lalu lalang di sini. Mereka memastikan tempat ini aman. Dan sebentar, kok hawa kesini nggak enak ya? Kenapa? Di sini ada keributan, Tasya, Den. Ya, Seperti ada aktivitas saling menjelekkan, adu mulut. Mereka ada yang berkelahi juga loh. Berkelahinya nggak sampai brutal memang, tapi ya lumayan bikin gaduh. Oke. Jadi Dan- bisa dikatakan ini tempat pusatnya dalam aktivitas pabrik pada saat masih aktif ya. Betul. Ini ada hawa yang seperti panas yang menyebabkan mereka itu batinnya itu, pikirannya itu jadi cekcok, jadi carut marut yang mengakibatkan jadi sensitif. Bahkan saya juga seperti dengar, merasakan ada bisik-bisik. Tapi ini kok bisik-bisiknya lebih ke seperti orang menjelek-jelekan gitu, kayak semacam menyebarkan fitnah. Oke, menyebarkan fitnah. Apa hal yang dilakukan oleh para karyawan pada saat itu dikarenakan oleh diri dia sendiri atau justru hasutan dari makhluk-makhluk penunggu tempat ini? Memang semuanya, semua orang itu punya sifat dan karakter yang berbeda-beda. Apalagi ditambah makhluk jahat yang punya aura buruk yang akhirnya menyebabkan mereka itu semakin perangainya semakin buruk. Ya kan, Den? ya betul banget. Jadi emang di sini emang hawanya itu banyak sekali yang penuh dengan emosional yang dibuat sama sosok makhluk goib yang ada di bangunan ini. Jadi makhluk goib ini bukan menciptakan, tapi kayak menghasut atau membisikkan telinga-telinga pegawai yang ada di sini supaya menjadikan dia itu tidak suka dengan temannya. Padahal tidak ada konflik sama sekali. Tiba-tiba emosional itu bangkit dan timbullah cekcok. Secara isi pikirannya itu nggak stabil, yang akhirnya kayak mereka sensitif. Emosi gitu ya. Kenapa Kak Den? Tiba-tiba Den Ananda merasakan ada sebuah sosok dan bergegas berlari mengejarnya, disusul oleh Anastasia dan Rudy. Kak Den lihat apa di sini? Sini. Ada sosok anak kecil. 10 anak kecil. Ada banyak sosok saat ini berarti ya. Pada saat gue udah menjelaskan tadi di sebelah sana, tiba-tiba sosok anak kecil ini datang dengan kayak membawa Apa yang dibawa? kayak batang kayu, dengan dia jalan begini. Untuk apa? Dia kayak mau mencelakai kita. Dibandingin kamu saya kandangin, kamu jangan macam-macam sama saya. Ya. Jadi boleh tolong dijelasin ini Kak Den lagi coba komunikasi atau? Iya. Kebetulan Den menyadari ada sosok yang berulah gitu. Jadinya Den langsung mengajak komunikasi mereka dan bertanya ada apa. Ini sosok anak kecilnya ada di samping saya. Dengan dia tanpa pakaian, hanya menggunakan pakaian dalam saja. Dia tapi masih memegang kayu, sebatang kayu. Segini dia memegang begini. Tapi Tasya Gudi, Kenapa Kak? mukanya itu ternyata
mukanya itu sangat tua. Dia bilang, "Hai manusia-manusia yang ada di sini, cepat pulang," katanya. Kenapa kak? Ngapain kamu ganggu bangunan atau wilayah saya nih? Tapi kenapa dia harus bawa-bawa kayu? Maksudnya itu cara buat ngusir kita? Iya, iya. Jadi dia itu salah satu makhluk yang bisa kita bilang yang suka menghasut pegawai-pegawai di sini. Tasya bahkan suka mengganggu yang membuat segi emosional pun naik ya Gudi ya. Mana tim kamu? Dia hilang. Oh, Awas. awas. Banyak sekali. Karena memang tadi pas kita bahas tentang energi, kemudian Di sana. ada sosok ini yang muncul. Oh, banyak sekali, awas. Mulai muncul banyak Tasya. Mulai di atas atap itu sudah datang semua. Tak hanya sosok anak kecil dan Ananda dan Rudi bersama-sama merasakan banyaknya makhluk gaib yang berdatangan ke arah mereka. Seolah mempertanyakan apa tujuan tim datang ke tempat mereka. Saya tadi tanya sama dia, "Kenapa kamu mengganggu?" Dia bilang, "Ini tempat kami. Kalian manusia tidak boleh menempati wilayah kami." Sama halnya dengan sosok wanita insan yang tadi kita temuin di awal itu ya Gudi ya. Sosok ini bahkan pernah melakukan kayak gini. Di saat pegawai itu sedang bekerja, badannya, maaf ya, kayak diginiin. Jadi menyebabkan suatu kecelakaan tapi tidak menimbulkan kematian. Kecelakaan ada. Karyawan tuh lagi ngejalanin mesin. Tiba-tiba kayak ada yang ngedorong. Lagi istirahat kan di op itu kadang-kala jalan sendiri mesin. Tadi Kak Rudi emang sempat bilang bahwa di tempat ini banyak sekali terjadi insiden-insiden. Iya, Mungkin salah satunya adalah mereka betul banget. yang menyebabkan dengan cara mendorong. Iya, Apa sosok ini sering menampakkan wujud? iya, betul. Jadi wujudnya itu suka menampaki, tapi di saat momen-momen tertentu. Walaupun bangunan di samping kita masjid, di saat masjid sudah tidak ada kegiatan sama sekali, ini makhluk menunjukkan eksistensinya aktif sekali, kayak gitu terus ya. Oke, karena memang waktu itu Kadin juga sempat bilang ya, kalau ada beberapa makhluk yang mohon maaf kalau kita pakai ayat-ayat atau doa, Betul. mereka tidak takut, bahkan lebih licik atau lebih pintar daripada manusia. Betul banget. Apalagi kamu maksudnya Mama? Ada suara dari situ, Ya, aku itu banyak mereka banget juga. Tasya. Betul. Ada dari sana lagi. Tuh goyang. Ya, Tasya, Budi, tadi saya melihat sosok bayangan hitam. Yang satu mengecil, yang satu badannya ada agak-agak kayak badannya itu kayak agak menggempal begitu. Ada di posisi Ada di sini? Ya, bayangan hitam itu. Oke, di sebelah situ ya. Nah, itu dia. Wow. Hai.